want your life with just want your life and feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya kepada Bapak dosen yang terhormat serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anisha Metoreh, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan tugas yang telah diberi oleh Bapak dosen kami. Pertanyaan yang pertama adalah konsep belligerent dalam hukum internasional dan status OPM. Definisi dari kriteria teoretis belligerent dalam kerangka hukum internasional. Belligerent atau kelompok pemberontak yang telah diakui sebagai pihak yang berperang merupakan entitas non-negara yang memiliki kedudukan hukum tertentu. Untuk mencapai status belligerent, sebuah kelompok tidak cukup hanya melakukan gangguan keamanan atau pemberontakan skala kecil atau insurgensi. Terdapat kriteria kumulatif yang sangat ketat menurut hukum kebiasaan internasional, di antaranya memiliki struktur organisasi dan komando militer yang jelas dan teratur, menguasai secara efektif sebagian wilayah tertentu dari negara yang bersangkutan atau teritorialitas, mematuhi dan menerapkan hukum serta kebiasaan perang internasional atau hukum humaniter internasional, mampu melakukan hubungan atau mendapatkan pengakuan dari negara lain atau negara induknya sebagai pihak yang berperang. Jika kriteria ini terpenuhi, maka konflik tersebut bergeser dari masalah domestik atau gangguan keamanan dalam negeri menjadi konflik bersenjata non-internasional yang diakui secara global, di mana subjek tersebut memiliki hak dan kewajiban internasional. Yang kedua adalah analisis status OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Secara yuridis dan diplomatik, OPM tidak dikategorikan sebagai belligerent dalam perspektif hukum internasional formal maupun posisi kedaulatan NKRI. Pemerintah Indonesia secara konsisten mengklasifikasikan kelompok ini sebagai kelompok kriminal bersenjata atau KKB atau kelompok separatis teroris atau KST. Hal ini dikarenakan OPM tidak memenuhi syarat penguasaan wilayah yang efektif dan stabil di bawah satu otoritas pemerintahan sipil yang teratur, serta tindakan mereka yang seringkali menyasar warga sipil yang mana bertentangan dengan prinsip hukum perang. Oleh karena itu, OPM tetap dipandang sebagai persoalan internal penegakan hukum domestik Indonesia atau kedaulatan nasional dan bukan sebagai subjek hukum internasional yang berdiri sejajar dengan negara. Yang pertanyaan kedua adalah individu sebagai subjek hukum internasional dan analisis kasus Rodrigo Duterte. Syarat individu menjadi subjek hukum internasional. Secara internasional, hanya negara yang dianggap subjek hukum internasional. Namun, pasca Perang Dunia Kedua, khususnya melalui pengadilan Nuremberg dan Tokyo, individu diakui dapat memikul hak dan kewajiban internasional secara langsung. Seseorang disebut subjek hukum internasional apabila dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara individu atas kejahatan internasional atau international crimes seperti genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi, memiliki kapasitas untuk mengajukan klaim dan tuntutan di lembaga peradilan internasional, misal pengaduan pelanggaran HAM di mahkamah regional atau internasional, tunduk pada aturan-aturan internasional yang memberikan hak dasar atau HAM. Analisis kasus Rodrigo Duterte terkait
pertanyaan apakah Rodrigo Duterte adalah mantan presiden Filipina memenuhi syarat tersebut? Jawabannya adalah ya. Dalam konteks bertanggung-jawaban pidana internasional, hal ini berkaitan erat dengan perang melawan narkoba yang dicanangkan selama masa jabatannya. Meskipun ia adalah kepala negara, prinsip hukum internasional modern terutama Statuta Roma yang mendasari Mahkamah Pidana Internasional atau ICC menegaskan bahwa status jabatan resmi tidak membebaskan seseorang dari tanggung jawab pidana atas kejahatan serius. Duterte menjadi sorotan ICC atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan atau crimes against humanity. Walaupun Filipina kemudian menarik diri dari ICC, secara hukum internasional tindakan yang terjadi selama masa keanggotaan tetap dapat menjadi objek penyelidikan. Ini menunjukkan bahwa Duterte dipandang sebagai individu yang memiliki kewajiban hukum internasional untuk tidak melanggar norma-norma kemanusiaan global. Yang ketiga, transformasi perusahaan menjadi subjek hukum internasional. Mekanisme perusahaan atau korporasi sebagai subjek hukum perusahaan, khususnya perusahaan multinasional atau juga multinational corporation atau MNCs, merupakan subjek hukum internasional yang bersifat terbatas atau fungsional. Mereka tidak memiliki kedaulatan seperti negara, namun memiliki pengaruh besar dalam hubungan internasional. Perusahaan bisa menjadi subjek hukum melalui beberapa mekanisme. Yang pertama adalah perjanjian internasional dari arbitrase, atau perusahaan seringkali menandatangani kontrak langsung dengan pemerintah negara asing, atau juga kontrak karya atau investasi. Jika terjadi sengketa, mereka dapat menggugat negara tersebut di forum internasional seperti ICSID atau International Center for Settlement of Investment Disputes. Di sini perusahaan memiliki kedudukan hukum yang mandiri untuk berhadapan dengan negara di pengadilan internasional. Tanggung jawab hak asasi manusia atau BHR melalui panduan seperti United Nations Guiding Principle on Business and Human Rights atau UNGPS, korporasi ini diwajibkan secara internasional untuk menghormati HAM. Jika perusahaan terlibat dalam kerusakan lingkungan skala besar dan kerja paksa di berbagai negara, maka mereka dapat diproses melalui mekanisme hukum internasional atau prinsip yurisdiksi universal. Kapasitas hukum terbatas. Subjektivitas perusahaan muncul karena mereka adalah pendukung hak dan kewajiban dalam instrumen hukum ekonomi internasional. Mereka memiliki hak atas perlindungan aset dan hak intelektual yang dijamin oleh organisasi internasional seperti WTO atau Lembaga Keuangan Dunia. Dengan demikian, perusahaan menjadi subjek hukum internasional bukan karena memiliki wilayah, tetapi karena aktivitas lintas batas mereka yang diatur dan dilindungi oleh norma-norma hukum internasional yang spesifik di bidang investasi, perdagangan, dan bertanggung jawab sosial.